Apakah rasional itu mempercayai intuisi? Pertanyaan ini menyentuh inti dari dua cara berpikir manusia yang sering dianggap bertolak belakang, rasionalitas dan intuisi. Rasionalitas diidentikan dengan pemikiran logis, analitis, berbasis bukti, dan dapat dijelaskan secara eksplisit. Sebaliknya, intuisi sering dipahami sebagai pemahaman instan yang muncul tanpa pemikiran sadar, seolah-olah dalam tanda kutip merasakan kebenaran tanpa melalui proses berpikir yang dapat dijelaskan secara logis dan empiris. Jika rasionalitas adalah standar berpikir yang masuk akal, apakah mempercayai intuisi juga bisa dianggap sebagai keputusan yang rasional? Untuk menjawabnya, kita perlu mengurai konsep ini dari beberapa perspektif, seperti epistemologi, psikologi kognitif, filsafat pikiran, dan bahkan neurobiologi. Dalam psikologi kognitif, intuisi seringkali dikaitkan dengan pemrosesan berpikir cepat dan bawah sadar, yang dikenal sebagai sistem satu dalam model dual process theory yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman. Sistem ini bekerja secara otomatis, cepat, dan berdasarkan pola yang telah terbentuk sebelumnya. Ini berbeda dari sistem dua yang lebih lambat, analitis, dan rasional. Namun, apakah intuisi itu valid atau hanya ilusi kepercayaan diri? Kapan intuisi bisa dipercaya? Intuisi bisa sangat akurat dalam konteks di mana seseorang memiliki pengalaman mendalam dan pelatihan yang luas. Ini karena otak telah menginternalisasi pola-pola kompleks melalui pembelajaran yang berlangsung selama bertahun-tahun. Semisal dokter yang berpengalaman dapat merasakan ada sesuatu yang salah pada pasien, bahkan sebelum melihat hasil tesnya. Contoh lainnya, pemain catur profesional yang bisa mengenali ancaman dalam hitungan detik tanpa perlu menghitung semua kemungkinan langkah. Contoh lainnya lagi, investor berpengalaman yang dapat menilai apakah suatu saham berpotensi naik atau tidak berdasarkan intuisi yang telah diasahnya selama bertahun-tahun. Dalam kasus-kasus ini, intuisi bekerja seperti prediksi berbasis data, tidak sadar yang didukung oleh pola yang telah dipelajari sebelumnya. Kapan intuisi tidak bisa dipercaya? Sayangnya, intuisi juga bisa menyesatkan karena bias kognitif yang mengacaukan penilaian kita. Beberapa di antaranya ialah confirmation bias. Kita cenderung hanya melihat informasi yang mendukung keyakinan kita sehingga intuisi kita bisa keliru. Atau ada juga availability heuristic, di mana kita lebih mempercayai informasi yang mudah diingat daripada yang lebih akurat. Atau bisa juga overconfidence bias, di mana intuisi sering membuat orang merasa lebih percaya diri daripada yang seharusnya, meskipun data menunjukkan sebaliknya. Situasi-situasi seperti pengambilan keputusan bisnis, investigasi ilmiah, atau analisis data seringkali lebih memerlukan pemikiran analitis daripada intuisi. Apakah intuisi valid? Tergantung pada konteksnya. Jika intuisi muncul dari pengalaman yang luas dan didukung oleh pola yang telah dipelajari, maka intuisi bisa menjadi alat yang sangat kuat. Namun dalam situasi yang baru, kompleks, atau penuh bias, intuisi bisa menyesatkan dan perlu diuji dengan analisis rasional. Jadi intuisi bukanlah sesuatu yang harus diabaikan sepenuhnya, tetapi juga tidak boleh diandalkan tanpa validasi yang logis. Dalam epistemologi, dua pendekatan utama dalam pencarian kebenaran sering diperdebatkan. Rasionalitas yang berlandaskan logika dan pembuktian sistematis, dan intuisi yang sering dianggap sebagai bentuk pengetahuan instan tanpa perantara argumen formal. Rasionalitas sering diidentikan sebagai jalan pasti menuju kebenaran. Rasionalitas dalam filsafat sering dikaitkan dengan metode berpikir yang mengandalkan deduksi, induksi, dan analisis logis. Para rasionalis seperti René Descartes dan Baruch Spinoza menekankan bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh melalui proses berpikir yang jernih dan terstruktur. Descartes percaya bahwa kita harus meragukan semua yang tidak dapat dibuktikan secara rasional. Namun pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Rasionalitas seringkali bergantung pada prinsip dasar yang dianggap benar tanpa pembuktian lebih lanjut. Ini menimbulkan pertanyaan,
apakah kita bisa sepenuhnya mendasarkan pemahaman kita hanya pada rasionalitas? Di sisi lain, intuisi sendiri seringkali diidentikan sebagai kebenaran instan atau ilusi kognitif. Intuisi seringkali dipahami sebagai bentuk pengetahuan langsung yang muncul tanpa melalui proses berpikir yang eksplisit. Immanuel Kant berpendapat bahwa intuisi adalah elemen mendasar dalam cara manusia memahami dunia, terutama dalam bentuk intuisi, ruang dan waktu. Kita tidak perlu membuktikan bahwa ruang dan waktu itu ada, melainkan kita langsung merasakannya. Namun filsuf empiris seperti David Hume mengkritik intuisi sebagai sumber kebenaran yang tidak dapat diandalkan. Menurut Hume, intuisi lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman subjektif dan asosiasi mental yang dibentuk dari pengalaman masa lalu. Akibatnya, intuisi seringkali menghasilkan bias kognitif dan tidak selalu sesuai dengan kenyataan objektif. Jika intuisi dapat menjadi titik awal bagi pemikiran rasional, apakah ini berarti intuisi memiliki peran penting dalam pencarian kebenaran? Dalam praktiknya, banyak filsuf setuju bahwa intuisi bisa menjadi pemicu awal bagi proses berpikir rasional yang lebih sistematis. Rasionalitas sendiri memastikan bahwa suatu klaim itu diuji melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Sedangkan intuisi seringkali memandu manusia dalam mengambil keputusan cepat, terutama dalam situasi di mana data atau argumen rasional belum tersedia. Dalam neurobiologi, intuisi sebagai bentuk dari mekanisme otak. Meskipun intuisi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mistis atau hadir begitu saja tanpa dasar yang jelas, namun dari perspektif neuroscience, intuisi adalah hasil dari pemrosesan informasi yang terjadi di dalam otak secara cepat dan efisien. Ini bukan sekadar perasaan acak, tetapi refleksi dari pola pengalaman dan analisis bawah sadar yang telah tertanam dalam sistem saraf kita. Setidaknya ada 4 bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses intuisi. Yang pertama ada bagian korteks prefrontal ventromedial. Bagian otak ini berperan dalam pengambilan keputusan berbasis pengalaman dan emosi. Bagian otak ini memungkinkan kita mengenali pola dari pengalaman sebelumnya tanpa perlu menganalisisnya secara sadar. Yang kedua, ada amigdala sebagai pusat respons emosi. Amigdala berperan dalam pemrosesan emosi dan deteksi ancaman. Ketika kita merasa tidak nyaman terhadap sesuatu tanpa tahu alasannya, ini bisa jadi karena amigdala telah mengenali pola bahaya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, ada insular cortex. Ini bagian untuk pemrosesan sinyal tubuh. Insular cortex menerima dan menginterpretasikan sinyal dari tubuh, termasuk detak jantung, pernapasan, dan sensasi visceral. Ketika kita merasa ada yang tidak beres, misalnya firasat buruk, insular cortex menghubungkan sinyal tubuh dengan pola pengalaman sebelumnya. Dan yang keempat ada chunking, bagian mekanisme pola otak. Otak manusia cenderung mengelompokkan informasi yang sering diulang menjadi pola yang lebih mudah dikenali. Misalnya, seorang pemain catur ahli dapat merasakan langkah terbaik tanpa berpikir panjang karena otaknya telah menyimpan pola permainan dalam bentuk chunking. Intuisi seringkali dianggap bertentangan dengan pemikiran rasional. Namun pada kenyataannya intuisi adalah bagian dari mekanisme berpikir manusia yang bekerja secara implisit dan cepat. Jika pemikiran rasional atau eksplisit butuh waktu, analisis, dan kesadaran penuh. Intuisi sendiri sebagai bentuk implisit ia cepat, berbasis pola pengalaman, dan seringkali terjadi di luar kesadaran kita. Kombinasi dari keduanya lah yang membuat manusia mampu mengambil keputusan dengan efisien dalam berbagai situasi. Intuisi bukanlah fenomena magis, tetapi refleksi dari pemrosesan informasi yang telah diasah oleh pengalaman. Otak terus belajar dari pola-pola di lingkungan kita dan secara otomatis menggunakannya untuk membuat keputusan yang tampaknya instan. Dengan memahami bagaimana intuisi bekerja, kita bisa lebih percaya diri dalam menggunakannya sebagai alat berpikir yang berharga. Dalam filsafat pikiran, intuisi sering dipertentangkan dengan rasionalitas karena cara kerjanya yang tidak selalu eksplisit dan metodis. Namun, pertanyaan apakah intuisi itu rasional lebih kompleks daripada sekadar dikotomi antara nalar
dan perasaan. Apakah intuisi bagian dari rasionalitas? Jika rasionalitas didefinisikan sebagai proses berpikir yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan menghasilkan keputusan optimal, maka intuisi dapat dianggap sebagai bagian dari rasionalitas jika terbukti efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam banyak kasus, intuisi justru mendahului analisis rasional dan berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan manusia mengambil keputusan cepat berdasarkan pola yang telah diinternalisasi dari pengalaman. Misalnya, seorang dokter berpengalaman bisa langsung merasakan bahwa seorang pasien mengalami kondisi kritis sebelum hasil tes laboratorium keluar. Ini bukan sekadar firasat irasional, melainkan hasil dari akumulasi pengalaman yang mengasah kepekaannya terhadap pola tertentu. Apakah intuisi adalah bentuk lain dari rasionalitas? Beberapa filsuf dan ilmuwan kognitif berpendapat bahwa intuisi adalah bentuk pemrosesan informasi tingkat tinggi yang terjadi di bawah kesadaran. Namun dengan catatan, intuisi dapat dikatakan rasional jika didasarkan pada pengalaman dan keahlian yang memadai. Dalam banyak kasus, intuisi yang terlatih dapat menghasilkan keputusan yang akurat dan efisien. Kapan intuisi tidak rasional? Intuisi bisa menjadi irasional jika didasarkan pada prasangka, informasi yang tidak akurat, atau heuristik yang menyesatkan. Intuisi dapat dianggap sebagai bentuk rasionalitas jika berdasarkan pengalaman dan keahlian, bukan sekadar dugaan tanpa dasar. Intuisi dapat dianggap sebagai bentuk rasionalitas jika dapat diuji dan dikonfirmasi secara empiris, di mana ia menghasilkan keputusan yang lebih sering benar daripada salah. Serta intuisi dapat dianggap sebagai bentuk rasionalitas jika konteksnya sesuai, misalnya dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat berdasarkan pola yang telah dikenali sebelumnya. Dan sebaliknya, intuisi menjadi irasional jika berakar pada bias, asumsi yang salah, atau sekadar ilusi kognitif yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Dengan demikian, intuisi bukan lawan dari rasionalitas, melainkan bentuk pemikiran yang bekerja dengan cara berbeda. Terkadang lebih unggul, tetapi juga bisa menyesatkan jika tidak dikritisi. Kesimpulannya, apakah rasional itu mempercayai intuisi? Jawaban yang kompleks tetapi akuratnya adalah tergantung pada konteks dan validasi intuisi tersebut. Jika intuisi muncul dari pengalaman dan pemahaman mendalam, maka mempercayainya bisa dianggap sebagai tindakan rasional. Seorang ahli yang mengandalkan intuisi sebenarnya sedang menggunakan hasil dari ribuan jam terbang pengalamannya yang telah terinternalisasi di otaknya. Jika intuisi muncul tanpa dasar yang jelas atau dalam situasi yang baru, maka mempercayainya tanpa validasi lebih lanjut adalah tindakan yang irasional. Dalam konteks ini, lebih baik mengandalkan pemikiran analitis yang lebih sistematis. Dalam banyak kasus, intuisi bisa menjadi pemicu awal dalam berpikir rasional, tetapi tetap harus dikonfirmasi dengan analisis lebih lanjut. Dalam pendekatan ini, intuisi dan rasionalitas tidak perlu dianggap sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua bagian dari mekanisme berpikir manusia yang saling melengkapi. Kesimpulan akhirnya, kita bukanlah memilih antara intuisi atau rasionalitas, tetapi mengetahui kapan harus mengandalkan intuisi dan kapan harus skeptis terhadapnya, serta bagaimana menggunakannya secara rasional. Tipe kepribadian MBTI yang memiliki kombinasi dari intuisi dan rasionalitas sebagai fungsi dominan mereka ialah INTJ dan ENTP. Tipe kepribadian INTJ mengandalkan intuisi internalnya untuk memahami pola, tren, dan visi jangka panjang. Fungsi sekunder mereka, extraverted thinking, memperkuat rasionalitasnya dalam mengeksekusi ide dengan logis dan efisien, sedangkan tipe kepribadian ENTP menggunakan intuisi eksternalnya untuk mengeksplorasi kemungkinan dan ide-ide baru. Fungsi sekunder mereka, introverted thinking, dapat membuat mereka jadi sangat analitis dan rasional dalam mengevaluasi konsep serta membangun argumen yang kuat. Kedua tipe kepribadian ini sama-sama menggabungkan intuisi dan rasionalitas mereka, tetapi INTJ lebih terstruktur dan strategis, sementara ENTP lebih spontan dan eksperimental.
Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.